Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video sederhana aku ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Kebetulan hujan gede dari tadi malam dan di sini memang lagi musim hujan. Hampir setiap hari full dari pagi sampai malam hujan. Kalau misalkan terang pun paling sebentar. Itu juga kalau pas jam setengah 2-an itu nggak lama, cuman sekitar 1 sampai 2 jam habis itu hujan lagi. Jadi aku susah banget kalau misalkan mau dubbing video gitu ya teman-teman, karena suara hujannya gede banget dan aku memang untuk dubbing video itu nggak pakai alat apapun seperti speaker ataupun clip on. Jadi manual aja dari handphone aku rekam langsung untuk dubbing video. Kebetulan anak-anak juga masih tidur, Mas Akmal dan Diri Yumna, karena baru jam 5 pagi ya teman-teman. Di sini jam 5 itu udah terang. Kalau misalkan di Bandung mungkin udah sekitar jam 6-an ya. Dan jam 5 itu aku udah mulai bangun karena ceritanya mau ada tukang yang mau bikin garasi. Kasian kan mobilnya udah beberapa bulan kepanasan. Kalau hujan kehujanan hampir tiap hari. Makanya bapak lagi nyari tukang untuk bikin garasi di sebelah rumah. Awalnya yang mau dibangun garasi itu tanaman ya teman-teman. Ada terong, ada kacang panjang, ada cabai, ada kemangi, kemudian ada juga keningkir. Tapi sama bapak dicabut-cabutin karena tanahnya mau diratain dulu untuk bikin garasi. Tapi karena hujan dari malam dan hujannya itu gede banget, makanya tadi tukangnya datang ke rumah untuk ngabarin kalau misalkan hari ini nggak jadi kerja ya teman-teman. Untuk pengerjaannya ditunda besok atau mungkin lusa kalau misalkan udah nggak hujan. Hujan gede banget, makanya ini bingung ya mau ngerjain apa pagi-pagi. Kalau misalkan mau nyapu di teras itu tentu nggak bisa karena hujannya masuk ke teras, kena tampu gitu teman-teman. Dan ini sibuk di dapur, itu mau bikin sarapan. Kita mau bikin sarapan simple aja buat Mas Akmal sama Dedek Yumna. Untuk yang masak bikin sarapan bahutinya, kalau aku sih cuman ngebantuin beresin perabotan ya teman-teman. Itu ada banyak banget food container, jadi aku tanya ini tuh bekas dari kondangan ataupun kalau misalkan ada yang selamatan ataupun syukuran. Sejak pandemi kalau misalkan ada acara seperti itu, untuk makanannya dibawa pulang, jadi banyak sekali food container bekas jajanan seperti ini, bekas puding, bekas nasi dan lain sebagainya yang bertumpuk berantakan di lemari kayu lama yang dipakai sama ibu untuk penyimpanan barang. Pas kemudian aku bongkar untuk ngambil gelas, aku pindahin lah ke rak lemari piring ini karena yang paling bawah tuh masih kosong melompong, gak ada barang satupun. Aku manfaatkan untuk menaruh food container karena nantinya bakal aku manfaatin juga kan untuk food prep. Ada gunanya ya teman-teman, meskipun food container aku yang waktu itu di Bandung gak ada yang aku bawa karena memang semuanya juga sama ya, dari plastik dan bekas makanan atau jajanan juga. Sambil aku beresin untuk perabotan, kemudian food container dan juga tutup-tutup gelas, aku mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton dan juga mendukung video sederhana aku ini. Semoga video sederhana aku ini memberikan inspirasi, menghibur dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud ya. Amin.
Dan untuk yang baru klik pertama kali video aku, yang baru nemuin channel aku untuk pertama kalinya, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga berbagi tips menabung dan cara mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Dan sesekali juga aku bakal ngajakin teman-teman semua untuk family time, berlibur murah ala ibu rumah tangga ya. Semoga video aku ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang berprofesi sama sebagai ibu rumah tangga seperti aku, yang full di rumah aja ataupun yang juga bekerja di luar. Apabila suka, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Jika dirasa video sederhana aku ini menghibur dan juga menginspirasi, boleh juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku upload video terbaru ya. Terima kasih. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku mau masak sederhana. Tadi yang di kompor itu ada sayur asem dan juga sayur rebung. Terus ini aku mau masak tumis tempe dan juga bunga kecombrang. Nah, di sini kalau misalkan bunga kecombrang itu tinggal panen ya teman-teman. Cukup ngambil di kebun aja karena banyak. Memang lagi musim ya teman-teman. Kalau misalkan di sini untuk sayur-sayuran itu musim-musiman. Kalau pas musim rebung banyak banget rebung. Terus kayak hari ini nih aku kebetulan dapat bunga kecombrang yang banyak banget di kebun. Jadi aku ambil, mau aku tumis sama tempe dan aku pakai tungku kayu bakar kayak gini. Kebetulan tuh apinya masih banyak ya teman-teman, kayunya juga masih nyala. Sayang kalau nggak aku gunain. Jadi aku pakai tungku kayu seperti ini sambil menghangatkan badan. Kalau di sini hampir semua orang punya tungku kayu ya. Mungkin karena di sini kan hutan, masih banyak hutan, pegunungan, kayu bakar juga masih banyak. Dan selain itu kalau misalkan masak dengan tungku kayu di pagi hari itu tuh bisa kita menghangatkan badan. Cuaca yang dingin banget di sini kalau musim hujan ataupun musim dingin emang ekstrim banget ya teman-teman. Kalau sore aja udah mulai muncul kabut-kabut. Pokoknya di sini tuh cuacanya kayak Lembang. Kalau misalkan teman-teman pasti nggak asing lagi ya dengan cuaca di Lembang. Kalau yang udah biasa masak di tungku kayu seperti ini gampang banget ya. Tapi kalau buat aku yang udah lama banget merantau kayaknya susah. Jadi lebih gampang menggunakan kompor gas aja dibandingkan dengan tungku kayu. Kalau misalkan udah hidup sih gampang teman-teman, karena kayunya bakal awet ya, tinggal dimasukin aja. Kalau yang susah itu pas baru nyalain, lama banget hidupnya karena aku pernah nyoba kemarin dan itu nyalainnya hampir setengah jam gak keluar api, cuman asap aja udah ngebul gitu kalau misalkan kita nggak biasa. Selesai aku numis untuk bunga kecombrang dan juga tempe, aku lanjut mau bikin botok ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya menu favorit Pak Su, sayangnya Pak Su udah berangkat ke Balikpapan. Biasanya waktu masih kita tinggal di Bandung, kalau aku lama nggak bikin botok, pasti dia pesan ke tukang sayur keliling untuk beli botok seperti ini. Sini kalau misalkan mau masak santan, kemudian bikin botok, nggak ada yang jual kelapa parut ya teman-teman. Kita marut sendiri. Terus kalau misalkan butuh santan, kita dari kelapa asli karena kelapanya juga sama. Semua orang hampir punya pohon kelapa dan panen sendiri. Makanya untuk santan instan kayaknya nggak bakal laku kalau dijual di daerah aku. Pokoknya di sini tuh semua masih serba alami ya teman-teman. Kalau mau beli santan instan mungkin sayang juga ya karena kan punya pohon sendiri. Terus kalau dari segi rasa jauh ya, kalau santan asli pasti akan lebih enak dibandingkan dengan santan instan.
Dan selama aku di Pacitan juga belum pernah yang namanya blender bumbu ya teman-teman. Di sini semuanya serba diulek. Kalau misalkan di blender rasanya tuh katanya kurang enak. Pokoknya bener-bener masih manual semua alatnya dan aku terus belajar ya, meskipun gak biasa aku ngikutin aja tradisinya seperti apa. Dan itu Mas Akmal lagi asik ya nungguin tungku sambil masuk-masukin kayu. Dia juga lagi kedinginan, makanya dari pagi duduk aja di situ sambil mainan api sama korek. Kalau misalkan apinya mati sedikit, dia bakal nyalain pakai korek yang dia pegang. Sambil nungguin botok yang udah aku masak di tungku kayu itu, aku lanjut nyapu ya teman-teman. Ini aku sapu karena memang untuk ubinnya baru diplester kasar aja. Makanya aku masih pakai sendal ya wirawiri ke sana sini. Dan kalau misalkan masak, kalau kupas bawang, kemudian metikin cabe, sampahnya juga bakal dibuang aja di ubin. Nanti selesai beberes ataupun selesai masak, baru aku sapu-sapu seperti ini. Jadi nggak perlu nadahin ya teman-teman pakai kantong plastik ataupun pakai wadah sampah. Cukup dibuang-buang aja karena nanti setelah kelar kerjaan kita akan sapu-sapu dan untuk ubin yang di plester kasar ini bakal bersih kembali. Nah, ini menu aku, ada botok, kemudian tumis bunga kecombrang, dan ini ada sayur asem yang tadi aku masak di kompor gas. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini, semoga menghibur untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.